Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saving Money. Hari ini kita bicara tentang hutang. Ada orang yang baik sebenarnya, tidak ada niat buruk, tapi terjebak di hutang karena keputusan yang kelihatannya masuk akal kawan-kawan. Padahal itu mengandung resiko yang kadang-kadang ya mulai dari level rendah, medium, sampai high risk yang dia tanggung. Pertama, karena perhitungan yang salah. Dalam manajemen ada peringatan penting tentang data. Jadi datanya nggak pas dia baca, nggak pas dia miliki. Bahkan Peter Drucker mengatakan pernah, plan are only good intention unless supported by data. Rencana yang baik itu akan gagal kalau tidak didukung data yang baik. Banyak niat yang baik atau orang yang baik jatuh karena salah hitung data. Nanti kalau kita mau lihat dalam Quran juga ada peringatan, itu dalam surat Al-Isra ayat 36, jangan kita melangkah itu tanpa ilmu. Jadi karena salah lihat data, artinya asal melangkah tanpa ilmu, ya akhirnya menyimpan dan mengalami resiko. Yang kedua adalah tergiur cepat berkembang. Kadang dalam dunia usaha, dunia investasi mengajarkan satu hal, yang ingin terlalu cepat berkembang sering membayar mahal, bayar dengan kerugian atau dengan peristiwa atau keadaan yang kurang baik. Ini terkenal nih, perkataan dari Bapak investasi dunia, Warren Buffett, mengatakan the market transfer money from the impatient to the patient. Pasar itu memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Sekali lagi, pasar itu memindahkan uang dari orang yang sabar ke orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Jadi kalau kita mau buka cabang atau berkembang tapi terlalu cepat, ya belum beban kita sudah kita pikul, belum waktunya sudah kita laksanakan. Tergiur kita cepat berkembang, akhirnya berutang, malah kita susah jadinya. Kalau mau lihat dari dalam Quran juga ada surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, beban pikulah beban sesuai kemampuan kita, atau hitung waktu dulu kapan kita mau berkembang, kapan kita mau bahkan memiliki rumah atau memiliki kendaraan, sesuaikan. Karena sebenarnya Tuhan Allah tidak memberikan kita ujian itu lebih dari kapasitas kita. Al-Baqarah 286 tadi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga adalah salah paham antara berani dan nekat. Ini yang ketiga. Keuangan modern itu selalu bicara soal risiko, bukan sekedar keberanian. Banyak sih pakar keuangan mengatakan boleh berani sebagai gas, tapi jangan lupa sabar atau tenang sebagai rem. Berani dan nekat yang rancu dipahami seseorang tadi menjadikan dia salah dalam perhitungan. Kata Howard Marks, you can predict but you can prepare. Kita tidak bisa menebak masa depan, tapi kita bisa prepare, mempersiapkan sebenarnya. Jadi kita jangan sampai menjerumuskan diri, asal nekat, asal berani. Juga dilarang kita nih dalam agama, dalam Quran, banyaklah ayat tentang itu ya. Yang keempat, tidak paham akad dan konsekuensinya. Dalam literasi keuangan global ada prinsip sederhana, read before you sign. Baca dan pahami sebelum tanda tangan. Read before you sign. Jangan asal tanda tangan. Banyak masalah lahir dari akad yang tidak dipahami, yang tidak dibaca. Dalam pinjam meminjam itu kan ada dokumen yang ditanda tangani, dalam kredit dan lain sebagainya. Ini membuat hal yang tidak baik pada akhirnya. Nanti kalau mau lihat Al-Quran ada surah Al-Maidah ayat 1, atau nanti di hadis riwayat Abu Daud itu ada juga itu bicara tentang banyak masalah yang lahir dari akad-akad yang tidak jelas itu. Kemudian nomor 5, ikut tren. Ya, ini FOMO ya yang sekarang sangat membuat generasi muda terutama ikut-ikutan dan menimbulkan banyak kerugian. Dalam keuangan disebut herd mentality. Ikut-ikutan tanpa menganalisis, tanpa memperhitungkan ini masuknya kebutuhan atau sekadar gaya-gayaan. Dan poin kelima ini yang paling banyak menjerumuskan siapa saja ya, yang ikut FOMO, lihat tetangga, lihat kawan, lihat teman, beli ini itu, yang pada hakikatnya kita tidak butuh-butuh amat, malah kita melakukan pembelian. Kalau salah pembelian dalam bentuk atau nominal kecil oke lah, tapi kalau salah dalam ikut-ikutan dalam berutang, nah ini akan menimbulkan orang yang baik pun awalnya niatnya, tapi nggak akan berakhir baik nih kalau dia FOMO atau ikut-ikut tren. Yang keenam, ia tidak sanggup untuk hidup apa adanya.
malah hidup dalam kondisi bukan apa adanya, tapi ada apanya gitu. Banyak bisnis yang jatuh bukan tidak untung, tapi karena gaya hidup tidak memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan usaha atau bisnis. Kata Om Bob Sadino itu sering sekali menekankan, hidup sederhana adalah fondasi usaha yang kuat. Dapat untung dulu, diputar dulu, tidak langsung eksekusi dengan mengikuti kehidupan yang bukan waktunya seseorang tersebut pada level tersebut gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, terlalu percaya janji sistem. Sistem keuangan sering menjual kemudahan dan menyembunyikan risiko kadang-kadang. Ini perlu diingat nih, future income trap, hutang yang menjebak bisa dirumuskan penghasilan kita masa depan. Jadi hutang yang tidak dipikirkan di awalnya, asal berhutang saja dan percaya saja pada sistem, misalkan ya mungkin tentang pinjol ya segala macam, ada katanya 0 bunga 0% dan lain-lain. Ini banyak dilanggar kalau kita bawa ke syariah, banyak dilanggar nih. Ada gharar di situ, riba bisa jadi dan lain sebagainya. Sistemnya memang udah salah dari awal. Kalau sistem yang benar itu simpelnya begini, lain kali kita urai dengan detail. Kalau kita berutang atau mengutangkan, laba sama didapat, bagi hasil, nanti ruginya kita sama-sama ditanggung. Kalau sistem sekarang kebanyakan kan tidak seperti itu. Oke, itu saja, mudah-mudahan yang menonton video ini terhindar dari 7 hal yang menyebabkan orang sebenarnya punya niat baik, tapi karena tidak memperhatikan 7 hal tadi, sehingga membuat kesengsaraan karena hutang. Dan penutup video ini, ingat, Al-Quran itu ayat terpanjangnya adalah masalah hutang. Bukan sholat, bukan zakat, bukan yang lain. Mungkin ini isyarat hutang ini bisa menyebabkan keadaan situasi yang tidak baik dalam jangka panjang. Kalau hutangnya menyalahi syariat ataupun menyalahi keadaan hukum yang sudah tidak mungkin ini sistem ini memberikan keuntungan yang begitu rasanya. Karena nanti ketika telat bayar dan lain sebagainya, tekanan mental didapat, tekanan keuangan apalagi. Itu saja, makasih banyak. Like and share di channel kita Saving Money. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.